Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Boku wa Tomodachi ga Sukunai. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Klub keakraban mulai melakukan rekaman atau syuting. Karena langitnya udah mau gelap, Yojora memutuskan buat meneruskannya besok. Keesokannya, Kodaka belum kebagian main juga. Terus dia melihat ada pengumuman nilai ujian kemarin. Sena masih bertengger di urutan pertama, tapi Yojora cukup jauh. Di depan dia, ada bocil berambut merah. Dia adalah Aoi Yusa. Dia peringkat kedua saingannya Sena. Dia terlihat kesal dengan hasilnya, karena masih kalah aja sama Sena. Terus anak itu ngomong kalau Kodaka adalah pacarnya Sena. Dia tambah iri sama Sena. Dia begitu sempurna di mata anak itu. Tapi Kodaka sama sekali bukan pacarnya Sena. Terus si bocil memuji si Kodaka. Alhasil dia terharu karena baru pertama kali ada orang yang memuji dia. Terus dia pergi. Lalu Kodaka ke klub. Tapi cuma ada Sena doang. Karena Yojora dan yang lainnya lagi nyari tempat buat syuting. Lalu Kodaka menanyakan si Aoi saingannya itu. Tapi Sena nampak pura-pura gak tahu. Sena tipikal orang yang gak peduli dengan yang dia sukai. Jadinya teman-temannya tidak suka padanya. Tak lama datang si Rika dan Yojora. Tempatnya udah siap. Tinggal rekaman. Rika yang ngedit akan memotong bagian yang tidak perlu. Dan akan ditambahkan sebuah CG. Ketika Kodaka mau pergi, di situ ada bapaknya Sena. Dia menanyakan penampilan buat nanti. Terus dia juga nanyain hubungannya sama Sena. Kodaka bengong karena dia sama sekali tidak pacaran dengan Sena anaknya itu. Alhasil, pas Kodaka ke klub, Sena langsung mengajak ngobrol empat mata di gereja. Dia ngomong kalau bapaknya salah paham, kalau mereka berdua pacaran. Bapaknya bisa ngomong kayak gitu karena pas dikasih tiket ke wahana, si Sena ngomong kalau si Kobato bakalan jadi adiknya si Sena. Disitulah bapaknya beranggapan kalau mereka berdua pacaran. Dan sudah masuk akal kalau mereka menikah. Si Kobato bakalan jadi adik iparnya. Lalu katanya kedua bapak mereka udah menentukan dari sejak kecil. Diperlihatkan kalau mereka dulu pernah ketemu. Lalu Kodaka berniat buat lurusin masalah ini. Pas balik lagi ke klub ada si Maria datang. Dia diberitahu Kate kalau Sena dan Kodaka udah bertunangan. Alhasil si Yojora curiga. Jadinya mereka menjelaskan kalau mereka udah pernah bertemu waktu kecil. Jadinya Yojora kagak semangat. Sena memukulnya biar tambah semangat dan fokus, tapi tetap aja. Pas rekaman pun, Yojora terlihat malas-malasan. Karena situasinya begitu, jadi teruskan besok. Pas udah sore, Kodaka ketemu Kate. Lalu Kate menjelaskan apa yang terjadi dengan bapaknya si Sena. Bapaknya mungkin udah menyebar luaskan kalau anaknya udah tunangan kepada guru-guru dan yang lainnya. Terus si Kate menyarankan sebuah film yang cocok buat ditonton. Pas malamnya ditonton, ternyata sangat mirip dengan apa yang Yojora tulis di naskah. Keesokannya, Yojora dibekuk karena udah menjiplak film orang lain. Dia terpojok. Yojora meminta maaf. Lalu mereka berencana untuk tidak meneruskannya. Tapi si Sena gak terima, pembuatan film harus dilanjutkan. Dia mengeluarkan naskah buatannya. Dia diam-diam bikin naskah. Terus dia mengolok-olok si Yojora, yang membuat dia kesal. Tapi Sena menyuruhnya buat serius di filmnya dia. Setelah itu dimulailah pembuatan filmnya. Filmnya bergenre action. Di situ Yojora terlihat serius dan Kodaka menyadari sesuatu. Kalau film ini ada hubungannya dengan perjalanan klub keakraban. Sesudahnya, Kodaka mengantar membawa barang ke ruangan Rika. Lalu masuk ke ruangan rahasianya si Rika.
Di dalamnya terdapat banyak sekali monitor. Katanya dia pertama kali bawa cowok ke ruangannya itu. Terus Rika memperlihatkan hasil editannya kepada Kodaka. Kodaka auto terkejut dengan hasilnya yang bagus banget karena diberi efek-efek gitu. Lalu di situ juga ada buku kenangan klub mereka yang isinya foto-foto anggota klub tersebut. Sesudahnya Kodaka memutuskan buat pulang. Kodaka rasa Rika lah yang niat banget buat cari teman. Keesokannya festival sekolah sudah dilaksanakan. Kodaka dan yang lainnya mencari tempat buat nonton filmnya si Kobato. Setelah lama mencari, akhirnya ketemu. Terus mereka nobarlah di situ. Setelah lama nonton, Kodaka berpikir kalau filmnya Kobato lebih bagus daripada punya mereka. Di luar, teman-temannya Kobato sangat memuji si Kobato. Tak lama, Kobato muncul. Sena langsung memeluknya. Kobato dipuji oleh yang lain, tapi Kobatonya malah pergi. Teman-temannya mengatakan kalau dia sebenarnya populer, tapi Kobato itu suka nolak buat berteman dengan orang lain. Alhasil jadi begitu. Di sisi lain, Maria sedih. Pas di klub, Maria masih sedih. Tapi pas Kobato datang, dia gembira lagi karena ada teman duelnya. Lalu mereka bakalan nerusin pembuatan filmnya. Keesokan harinya merupakan pembukaan festival olahraga. Shiojora malah enak lihat ketua OSIS menyampaikan pidatonya tadi. Ketua OSIS itu udah kagak perlu diragukan lagi kepopulerannya. Si Sena aja kalah, terus Shiojora pergi. Kodaka melihat si Rika yang lagi diam di atap. Kodaka langsung menghampirinya. Terlihat si Rika abis bergadang ngedit film. Di situ Kodaka berterima kasih yang membuat Rika jadi malu. Lalu Rika menanyakan perasaannya ke si Sena. Kata dia biasa aja. Tapi kata Rika, Kodaka selalu menutup-nutupi apa yang dia sedang rasakan. Rika udah tahu betul. Terus si Kodaka kembali masuk. Dia udah tahu maksud omongan si Rika itu. Singkat cerita, mereka berkumpul, tapi tidak ada Rika di sana. Dia nge-SMS ke Yojora kalau ada kejutan pagi nanti, tapi dianya belum datang. Kodaka cepat-cepat ke ruangannya. Pas di sana, tidak dikunci. Pas dia masuk, terlihat Rika tergeletak. Setelah kembali, ternyata cuman demam aja. Yojora langsung memutuskan untuk tidak melanjutkan mengikuti festival sekolah. Lalu mereka menempelkan ke dinding pengumuman kalau klub mereka batal menampilkan sesuatu. Pas Kodaka lagi menyobeki pengumuman, di situ ada Aoi. Dia salah sangka kepada Kodaka, tapi dia berpendapat lagi kalau Kodaka sangat cocok pacaran sama Sena. Tapi Kodaka tidak menghiraukan itu. Setelah itu Kodaka ke UKS dan bertemu si Rika. Dia udah mendingan. Lalu Kodaka memberitahu kalau klub mereka batal tayang. Padahal kata Rika editannya udah 95%. Tapi tetap aja, demi kenyamanan bersama. Kodaka ngomong kalau teman-teman klubnya akan menonton hasil dari filmnya. Rika langsung terharu. Lalu Rika meminta Kodaka untuk membacakan buku buat dia. Tapi buku itu mengandung kengeresan. Alhasil Kodaka bacakan itu buku dan menemukan kata yang membuat si Rika mikir keras untuk cari tahu. Tak lama Kodaka langsung pulang. Setelah Kodaka di rumahnya, Rika nge-SMS kalau filmnya siap diputar. Lalu mereka semua berkumpul di klub tersebut untuk menonton bersama-sama. Filmnya padahal bagus banget. Keesokan harinya, si Aoi ke klub pertemanan. Pas masuk, dia langsung mengkritik klub itu dan duel sama Sena. Tapi Sena tidak memperdulikan dia. Jadinya tuh bocil mencoba untuk membubarkan klub itu. Yojora langsung turun tangan buat debat adu mulut. Alhasil dia kalah dan pergi. Tapi tak lama dia datang lagi dan mencoba debat lagi. Kini klub ini tersudut karena klub itu harus ada pengawasnya, minimal suster. Nah, sedangkan si Maria itu bukan suster beneran. Karena Sena kesal, dia menelpon bapaknya, biar Maria bisa dijadiin suster beneran. Aoi gak bisa ngapa-ngapain lagi, dia langsung pergi. すみませんでした。
Selagi ada Yojora dan Sena, klub itu bakalan aman. Terus si Sena ngomong secara belak-belakan kalau dia sama Kodaka seharusnya benar-benar menikah. Dia secara tidak langsung menembak si Kodaka. Yojora auto merinding. Kodaka pura-pura tidak mengerti dan memilih untuk pergi, beralasan kalau lagi ada urusan. Singkat cerita, ketika Kodaka lagi berjalan, dia bertemu dengan Aoi yang lagi ngangkat barang. Karena kelihatannya dia berat, alhasil Kodaka membantunya. Katanya Aoi udah 1 minggu kagak ikut kegiatan, jadi dia harus handle pekerjaan itu. Pas sudah disimpan, Kodaka mau membantunya lagi, karena barangnya masih banyak. Tak lama ketika sedang bekerja, tiba-tiba ada ketua OSIS. Dia mengetahui kalau ada yang bantu si Aoi. Dia adalah Hinata. Dia pun jadi ikutan ngebantu juga. Di perjalanan, Hita nganggap kalau mereka pacaran. Kata Aoi, Kodaka mah udah ada, tapi Kodaka bilang tidak ada. Aoi ngerti, kalau misal Kodaka memacari salah satu dari anggota klub tersebut, maka akan terjadi kecanggungan, seperti apa yang dia rasakan sekarang. Singkat cerita, sudah sore hari, pekerjaannya sudah selesai. Terus si Kodaka ditawari untuk masuk OSIS. Kebetulan ada tempat kosong buatnya. Tapi Kodaka menyampaikan kalau dia sekarang jadi pusat perhatian karena bentuk dia kayak preman. Tapi Hinata kagak peduli soal penampilan. Kodaka menolak itu. Tapi dia menawarkan jika ada yang bisa dibantu dia akan bantu. Jadinya ketua OSIS dibantu oleh Kodaka buat membantu OSIS. Sudah hampir seminggu Kodaka kagak ke klub karena kejadian Sena kemarin. Pas Kodaka mau nganterin berkas, di depan dia ada si Yukimura. Yukimura sifatnya masih sama, walaupun Kodaka udah lama kagak ke klub. Terus mereka ngobrol berdua. Kalau di klub cuman ada Sena dan Yukimura. Yojora dan Rika tidak ke situ. Lalu Kodaka menanyakan kenapa dia mau melayaninya dan juga kenapa pengen jadi anak buahnya. Dia mengatakan kalau Yukimura pengen macam Kodaka. Walaupun klub dibubarkan, sikap dia bakalan tetap sama. Tak lama si Rika nge-SMS suruh ke atap karena dia merekam waktu Kodaka membaca cerita untuk Rika. Dia bergegas ke sana. Pas sampai sana benar saja Rika merekam. Dia marah karena Kodaka berlari dari klub dan mencoba mendekati orang lain. Di situ Rika sangat marah dan menyerang dengan alat buatannya itu. Sebenarnya Mimin agak kurang paham di sini. Yang Mimin tangkap kalau Rika itu cemburu atas kejadian Kodaka sama Sena dan Kodaka mencoba menutup-nutupinya. Jadinya setelah Rika tahu, dia jadi agak cemburu. Dia juga pengen dekat seperti orang lain. Alhasil setelah duel lama, akhirnya Rika mengakui kalau dia pengen punya teman. Lalu Kodaka menawarkannya kepada Rika. Rika bersedia jika Kodaka memerlukan bantuannya. Kodaka berpikir kejadian itu hampir sama seperti 10 tahun yang lalu. Cuman kini dia jadi payah. Di sisi lain, Yojora melihat kejadian itu. Lalu si Kodaka pergi ke klub dan bertemu Sena. Pas mau ngomong, Yojora nge-SMS ke anggota klub kalau dia mau berkelana dan jangan cari dia. Dan filmnya selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Semoga kalian terhibur. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.